Selamat datang di e-learning standarisasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan standar dan inovasi. Ada 3 pertanyaan mendasar yang harus kita jawab. Yang pertama adalah, apa kaitannya atau hubungannya standar dan inovasi? Yang kedua, bagaimana standar dan inovasi memberi nilai pasar atau market value? Yang ketiga adalah, apa bedanya standar dan paten? Selamat mengikuti penjelasan dari saya. Jadi penjelasan tentang standar dan inovasi itu saya awali dulu dengan standar dan teknologi. Nah, pertanyaannya, apa sih kaitannya standar dan teknologi? Sebenarnya kalau kita bayangkan kaitan antara standar dan teknologi, jadi kalau bicara standar di sana ada kaitannya dengan yang pertama ide inovasi, kemudian konsep, nilai, perspektif, ada metode, ada produk dan jasa. Kemudian di kebutuhan pelanggan di sana ada konsumen, ada perusahaan, ada industri, ada pemerintah, ada pengujian dan sertifikasi. Jadi bagaimana kaitan antara teknologi dan kebutuhan pengguna? Jadi membayangkan itu standar adalah jembatan antara teknologi dan kebutuhan pengguna. Nah, standarisasi sendiri memiliki tujuan agar suatu produk, proses atau jasa sesuai dengan kegunaannya dan tujuan-tujuan tersebut dapat berupa tetapi tidak terbatas pada pengendalian variasi produk, kegunaan, kompatibilitas, kebertukaran, kesehatan, keselamatan, perlindungan lingkungan, perlindungan produk, kesepahaman, unjuk kerja ekonomi, perdagangan ataupun kombinasi dari tujuan-tujuan tersebut. Nah, keterlibatan industri terhadap standarisasi yang pertama adalah memahami risiko-risiko yang dapat terjadi. Yang kedua adalah penghematan dan mencegah hasil penelitian dan pengembangan yang tidak bermanfaat. Kemudian terkait dengan inovasi. Dan yang keempat, menjadi lebih terbuka. Yang kelima, membangun kepercayaan pelanggan. Keenam, mengontrol perubahan pasar. Dan yang ketujuh adalah menjadi perusahaan yang terkemuka. Nah, dapat dibayangkan kalau industri tanpa standar ya, yang pertama adalah interchangeability-nya. Dapat dibayangkan kalau kita membeli satu produk di tempat tertentu, lalu kita bawa di tempat yang lain, kalau tidak ada saling kebertukaran, dapat kita bayangkan laptop yang kita beli kita tidak dapat gunakan di tempat lain dan seterusnya. Jadi sebenarnya tidak ada transaksi perdagangan atau arus pertukaran barang jika tanpa standar. Nah, ini tanggapan beberapa industri, beberapa pernyataan dari kalangan industri tentang standarisasi. Di antaranya adalah apakah standar itu mempengaruhi inovasi atau sebaliknya. Nah, beberapa kajian misalnya mengatakan tahun 2003 oleh Ernst mengatakan bahwa inputnya standar itu adalah inovasi. Ya. Kemudian ada lagi tahun 2005 menyatakan bahwa justru standar yang menjadi inputnya inovasi. Jadi itu memang terbuka untuk diperdebatkan apakah standar menjadi inputnya standar atau standar menjadi inputnya inovasi. Tapi yang jelas kedua-duanya baik standar maupun inovasi itu saling saling ada pengaruhnya. Kita melihat karakteristik standarisasi. Standar adalah sebagai fasilitator dan percepatan di sebuah pasar dengan cara menambah atau membuat pasar menjadi luas. Hal ini disebabkan oleh standarisasi akan mengurangi biaya. Kemudian standarisasi akan mengurangi risiko pada implementasi produk di pasar. Yang kedua, mengurangi risiko pasar terhadap pemasok peralatan dengan standarisasi. Maka di sana terdapat keragaman ukuran akan mengurangi risiko pemasok peralatan di pasar. Kemudian memfasilitasi beraneka ragam pemasok dengan memberikan harga peralatan yang kompetitif, pasokan peralatan yang lebih kuat dan lebih terjamin. Inovasi akan membedakan produk dan mempertahankan pelanggan. Yang keempat, memfasilitasi beraneka ragam penyedia terhadap harga yang kompetitif terhadap jasa mereka. Kemudian yang kelima, menambah kemungkinan interoperability antara keanekaragaman penyedia peralatan dengan keanekaragaman penyedia layanan. Nah, di sini kita akan bicara tentang difusi standar. Jaringan eksternal yang luas
Sekali diterima, maka sebuah standar menjadi sulit untuk diganti. Artinya ini menunjukkan bahwa konsep-konsep dalam standar itu di mana adanya konsensus. Artinya kalau merubah dari satu standar ke standar yang lain atau yang lebih baru, maka diperlukan adanya konsensus. Jadi dengan konsensus ini dengan sendirinya membuka jaringan. Kalau konsensusnya internasional atau standar internasional, tentu ya jaringannya adalah jaringan internasional. Kalau jaringan nasional ya itu tentu standarnya adalah standar nasional. Kemudian ini saling mengunci, ada lock-in, akan selalu digunakan ketika teknologi masih terus berkembang. Misalnya paradoks antara VHS dan beta, kemudian MS Windows dan OS 2. Jika standar menjadi penting di pasar, maka sebuah perusahaan akan menggunakan standar menjadi pemain yang lebih besar. Jadi artinya di beberapa negara yang maju memang telah sepakat bahwa standar adalah menjadi alat perang bisnis mereka. Kemudian terkait dengan dimensi standar tadi, standar dapat ditegakkan atau selalu digunakan apabila memenuhi hal-hal berikut. Standar menjadi begitu penting ketika apabila para konsumen, dan kita tahu konsumen adalah cukup kritis dalam menetapkan pilihannya terhadap satu produk atau jasa yang digunakan, itu mengadopsinya, atau ketika para pemain yakin bahwa standar akan diadopsi. Yang kedua, standar menjadi kekuatan dari sebuah konsep, desain sampai dengan delivery dari sebuah produk. Yang ketiga, masuk ke pasar dan menjadi pemenang dari sebuah kompetisi. Kemudian membangun dan memenuhi harapan. Yang kelima, harga yang kompetitif dengan produk yang berkualitas. Kemudian yang keenam, mendorong pengembangan dari produk-produk dan servis pelengkap lainnya. Nah, ini perlu saya jelaskan juga, ada beberapa pendapat yang keliru yang terkait kaitan antara inovasi dan standar. Nah, beberapa pendapat yang keliru tadi diantaranya, standar akan mengurangi pilihan. Ada yang menyatakan any color so long as it's black. Kemudian standar akan mengurangi nilai dari suatu inovasi. Standar mendukung monopoli. Jika suatu standar sekali diterima, maka akan ada lagi standar-standar lain yang menjadi ancaman. Kemudian standar akan mengurangi pilihan. Standar akan mengurangi nilai dari suatu inovasi. Standar mendukung monopoli. Nah, dari pendapat-pendapat yang keliru tadi, itu sah-sah saja jika mereka tidak memahami tentang aspek standar dan inovasi. Kemudian standar dan penciptaan nilai tambah. Jadi ada data yang menunjukkan di satu sisi adalah hubungan antara value to customer, nilai pelanggan, dan yang kedua adalah ukuran-ukuran yang terkait dengan bagaimana produk itu mengantisipasi perkembangan dari permintaan konsumen. Ini menunjukkan datanya bahwa bagi konvensional produk ternyata value-nya lebih konstan. Sementara di sisi yang lain, produk yang di drive melalui value standar itu peningkatannya adalah eksponensial. Jadi artinya satu produk dengan inovasi itu akan memberikan nilai tambah bagi produk itu sehingga diterima lebih luas di pasar. Itu yang pertama. Yang kedua juga menunjukkan bahwa pentingnya time to market. Nah, time to market ini kalau tidak inovasi dari suatu produk akan sulit untuk bersaing. Dapat dibayangkan misalnya satu produk tertentu yang telah mengembangkan berbagai inovasi dalam produknya, kemudian ada orang lain yang lebih duluan memperkenalkan inovasi baru itu, dan pada akhirnya research and development yang dilakukan selama ini menjadi sia-sia karena orang lain lebih dulu. Itulah yang disebut dengan time to market. Kemudian bagaimana penciptaan nilai pasar melalui standar? Nah, efek langsungnya terhadap pasar produk lebih luas. Banyak orang yang menggunakan produk yang sama. Contohnya adalah telepon, mesin fax, ya. Kemudian efek tidak langsungnya adalah produk dan perusahaan jasa pengganti. Makin banyaknya produk atau pelayanan jasa pengganti yang tersedia. Contohnya ya CD dan lainnya. Kemudian modular inovasi. Dengan inovasi terciptanya sistem baru, ada stereo system, ada HP dengan berbagai fitur. Kemudian di sini ada ada nilai produk versus ukuran fisik. Nah, ini menjadi juga perdebatan
mana yang lebih penting bagi pasar, nilai produk atau ukuran fisiknya. Nah, kita lihat dulu nilai produk itu, misalnya konsumen memilih produk berdasarkan nilai dari produk itu sendiri, kemudian keputusan pembeliannya lebih rational choice didasarkan pada nilai produk, kemudian keistimewaan atau ciri-ciri dari produk itu, harga dan lain menjadi dasar dari kompetisi. Itu yang disebut dengan nilai produk. Sementara ukuran fisik produk adalah konsumen membeli produk berdasarkan ukuran atau adanya produk pengganti dengan ukuran yang sama di masa yang akan datang. Kemudian keterbatasan jumlah dalam keputusan membeli produk dengan ukuran yang sama pula. Kemudian kompetisi produk hanya dasarkan pada ukuran dari produk pengganti. Nah, kalau melihat itu semua antara nilai produk dan ukuran fisik, maka kecenderungan konsumen adalah memilih nilai dari suatu produk. Jadi ada value for money. Dengan uang yang dibelanjakan itu apa manfaat yang diperolehnya. Kemudian, apa sih inovasi itu? Kata inovasi dapat diartikan sebagai proses dan atau hasil pengembangan atau pemanfaatan pengetahuan, keterampilan, termasuk keterampilan teknologis dalam hal ini, dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki produk, proses yang memberikan nilai yang berarti atau secara signifikan, terutama manfaat ekonomi dan sosial. Kemudian, inovasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 menyatakan, inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan dan atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis, nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi. Nah, kemudian dimensi waktu dari invensi menjadi inovasi, ini menarik sekali. Misalnya, ini ada berbagai teknologi, saya contohkan. Misalnya, yang sederhana saja, resleting. Invensinya itu tahun 1891, inovasinya 1918, jadi waktunya 27 tahun. Kemudian helikopter, invensinya itu 1909, inovasinya 1932, jadi perlu 23 tahun. Kemudian apalagi televisi, itu invensinya 1919, inovasinya 1941, jadi perlu 22 tahun. Kemudian, ya, ini komputer sendiri begitu cepatnya, invensinya 1942, inovasinya 1991, waktunya 9 tahun. Nah, dan yang lebih cepat lagi itu adalah insulin. Ternyata invensinya 1920, inovasinya 1925, waktunya hanya 5 tahun. Nah, itulah contoh-contoh dimensi waktu dari invensi menjadi sebuah inovasi. Kemudian peranan standar terhadap inovasi. Standar yang berasal dari sebuah bagian yang penting dari suatu infrastruktur institusi, penting untuk perkembangan inovasi. Ini pendapatnya Swan tahun 2000. Kemudian Blin 2004 mengatakan terdapat hubungan yang kuat antara jumlah dari standar dan indikator inovasi, terutama di R&D level dan paten. Ya. Kemudian para peneliti mengembangkan teknik menggunakan standar untuk mendapatkan informasi tentang state of the art dari teknologi. Ini Bohr tahun 1980. Nah, teknik semacam ini menunjukkan bahwa standar fokus pada inovasi. Kemudian tahun 2005 DT menjelaskan baik standar maupun inovasi memiliki pengaruh yang kuat pada perkembangan ekonomi. Tetapi sangat susah untuk membedakan pengaruh keduanya. Jadi sebenarnya ada hubungan timbal balik antara standar dan inovasi dari penjelasan ini. Kemudian bagaimana mengembangkan sebuah ide inovasi? Nah, ini kaitannya dengan hak intelektual. Jadi haki ya. Perusahaan selalu menjadi leader dalam hal apa yang diinginkan oleh customer, apa yang diinginkan oleh pasar, dan apa yang diinginkan oleh standar. Nah, desain yang kuat dan standar. Jadi desain itu adalah cara melakukan sesuatu, merasakan dan melihat secara keseluruhan. Standar sebagai penghubung, format atau sistem. Standar dengan dimensi fisiknya saling mendukung. Tidak semua desain adalah standar, itu yang penting. Tidak semua desain adalah standar. Contohnya Henry Ford dan T-model. Tidak semua standar adalah desain, sebaliknya. Contohnya ya web, TV ya. Akan tetapi banyak standar yang mewujudkan desain. Contohnya misalnya sistem operasi Apple. Nah, kemudian struktur proses inovasi pada pengembangan produk. Nah, tentu di dalam sebuah perusahaan, ya tentu perusahaan itu menetapkan visi misinya, polisinya. Di sana ada goalsnya, ada strateginya, ada standar di dalamnya.
Kemudian bagaimana mendapatkan idea finding, terutama terkait dengan ya ide-ide bisnis baru. Kemudian bagaimana mengembangkannya, ada market assessment, ada product designing, ada product development. Kemudian ada realisasinya, yaitu distribusi dan sales, kemudian production. Nah, kemudian realisasi tadi, product realisasinya tadi, kemudian diuji apakah terpenuhi dari goal perusahaan tadi. Kemudian ide finding, pada tahap ide finding ini dilakukan generating atau penjabaran atau penyeleksian beberapa ide yang didasari oleh kriteria produk yang telah ditentukan sehingga menghasilkan ide bisnis yang baru atau produk yang baru. Kemudian di tahapan strict development itu di sana ada 3 kegiatan atau proses. Yang pertama ada market assessment yang telah saya sebutkan tadi. Kemudian adalah mendesain produk untuk mendapatkan desain produk atau model produk. Kemudian ada pengembangan produk tentu dengan membuat rencana produksi atau production planning. Kemudian di tahap realisasi tadi, memproduksi produk dari model yang telah ditentukan dan sesuai dengan rencana yang ditetapkan sebelumnya. Kemudian distribusi dan penjualan. Distribusi dari produk yang diproduksi ke lokasi yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian memonitor respon dari masyarakat dan kembali lagi ke proses awal. Nah, kemudian terkait dengan pertanyaan ketiga, apa sih bedanya paten dan standar gitu ya? Nah, inovasi akan dapat terus berkembang apabila di suatu negara mempunyai hak intelektual yang kuat. Jadi ini peranan haki kaitannya dengan inovasi. Jadi kegiatan inovasi tidak bertumbuh manakala ya hak-hak atas invensi tadi tidak dipelihara atau dikembangkan oleh suatu negara. Nah, apa hak itu? Adalah hak eksklusif yang diberikan oleh pemerintah kepada seseorang atau kelompok orang, merupakan perlindungan atau penemuan, ciptaan di bidang seni dan sastra, ilmu, teknologi, dan pemakaian simbol atau lambang dagang. Kemudian ya contoh produk, misalnya hak ciptanya itu ya, misalnya Nokia, ya, kemudian mereknya, kemudian desainnya, bahkan patennya terkait dengan teknologi yang baru. Kemudian cakupan haki itu ada hak cipta, copyright. Kemudian hak atas kekayaan industri, ada paten, ada merek, ada desain produk, ada informasi yang bersifat rahasia, ada indikasi geografis, desain tata letak, varietas tanaman, kompetisi terselubung. Jadi sangat jelas tadi bahwa paten itu lebih kepada individual right, hak atas individu. Sementara di sisi yang lain standar, walaupun dia adalah dokumen teknis, tapi dihasilkan berdasarkan konsensus. Jadi konsensus, kalau paten tadi tidak perlu konsensus, tetapi kalau standar harus konsensus. Jadi orang sepakat. Nah, meskipun dalam dokumen ISO kita lihat maupun IC itu menyatakan bahwa tidak bertanggung jawab manakala dalam standar itu ada paten seseorang. Jadi sudah dideklar itu di dalam pembukaan standar. Jadi paten di sini ada paten produk dan ada paten proses. Paten produk adalah membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, bahkan menyediakan untuk dijual atau diserahkan hasil produknya ke yang memesan paten tadi dan harus ya membayar sejumlah produk berdasarkan paten tadi. Kemudian ada paten proses, yaitu menggunakan proses produksi yang diberi untuk membuat barang dan tindakan lainnya. Itulah penjelasan saya terkait dengan standar dan inovasi. Semoga ketiga pertanyaan yang saya ajukan sebelumnya dapat terjawab. Semoga memberi manfaat.